Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Happy New Year dan semoga teman-teman udah semangat lagi nih untuk memulai trading lagi di tahun baru 2022. Oke, dan seperti biasa ya di video ini saya akan membahas saham-saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Bagi yang ingin sahamnya untuk dianalisa juga di sini, maka jangan lupa untuk klik join Telegram Wisdom and Invest. Di sana teman-teman bisa saling sharing dengan teman-teman lainnya ataupun dengan saya. Stay tune juga sampai akhir video karena nanti saya selain bahas saham pilihan teman-teman, saya juga akan sharing ya saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada kesempatan nih untuk mendapatkan profit dari saham-saham lainnya. Saya akan disclaimer juga sambil saya sharing ya. Share screen. Jadi saya akan disclaimer dulu semua saham yang kita bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share ke temannya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikutan dong ngerasain manfaatnya dari analisa saham ini. Oke, kita akan mulai dari saham pertama pilihan teman-teman dulu ya, yaitu PTPP. Kita analisa ininya dulu deh, composite dulu, supaya teman-teman bisa tahu kondisi IHSG kita ya. Jadi sebelum akhir tahun itu sempat saya bilang bahwa mudah-mudahan indeks kita akan ada Januari efek nih. Dan memang benar ya, setelah liburan selesai ternyata indeks kita naik. Jadi bagus banget. Mudah-mudahan teman-teman ada yang profit nih dari kenaikan indeks kita. Kita memang nggak trading indeks ya, kita memang trading saham, tapi saham-saham yang searah jalannya dengan IHSG pada naik. Tren utama dari komposit sih masih sideways. Jadi sideways besarnya masih di area sini, tapi mudah-mudahan akan segera breakout di area 6754 dan segera lanjut lagi ke atas. Momentumnya ini sudah mulai ada sedikit biru kecil ya, jadi moga-moga akan seperti ini nih. Jadi Januarinya bisa hijau, Februarinya hijau. Nanti saya kasih lagi deh stock performance atau indeks performance per bulanannya ya. Jadi walaupun nggak ada window dressing di Desember kita, mungkin sebagian teman-teman yang swing atau nyimpenin saham-saham blue chip nggak merasakan profit atau malah bongong-bongong aja, moga-moga nanti di Januari, Februari teman-teman merasakan profitnya. Ini sudah ada mulai sedikit, moga-moga sih jadinya seperti ini ya. Jadi kita tunggu aja sampai dia ada momentum, terutama yang berwarna biru Benhur dan semakin menanjak. Itu artinya indeks kita akan digas nih naik ke atas. Foreign flow sih belum ada dan masih menurun. Jadi kita lihat rata-ratanya ya. Yang bagus ketika dia seperti ini nih. Jadi banyak hijau-hijaunya tinggi-tinggi dan grafik warna abu-abunya juga nanjak ke atas. Tapi ini belum ada. Kemungkinan besar dia akan uji resist di area sini ya. Yang paling atas area sini nih. Area supply di sana. Terus ada gap hari ini, jadi kemungkinan kalau besok indeks kita koreksi wajar ya. Untuk teman-teman jangan lupa amankan profit-profitnya. Di sini ada gap nih, ada gap kecil. Jadi wajar aja kalau seandainya dia bikin beberapa candle dulu koreksi, lalu naik kembali. Jadi it's okay karena semuanya kan nggak selalu naik. Jadi gunakan kesempatan ini untuk teman-teman buy on weakness. Nah, terus saya akan tunjukin performance dari indeks kita. Terakhir di video saya ada share juga kok. Jadi memang indeks kita waktu Desember kan ini 0, ya. Kita anggap aja nggak ada window dressing lah. Jadi sama seperti di 2013 dan 2014 nih. Tapi di Januarinya dan Februarinya bagus. Nah ini juga 2014 nggak ada window dressing, hanya 0, ya indeks kita naiknya. Tapi di Januari, Februari bahkan sampai Maret nih. 3 bulan, 4 bulan. Sini ini 0, jadi saya anggap aja 3 bulan deh. Sama 3 bulan kenaikannya cukup oke. Jadi kita lihat aja nanti, mudah-mudahan indeks kita juga seperti itu ya di Februari, Januari sampai Maret, mudah-mudahan menjadi
indeks yang ceria, terutama untuk saham-saham blue chip yang udah lama banget nih nggak jalan-jalan. Oke, kita masuk ke sahamnya teman-teman. Requestan teman-teman. Yang pertama PTPP. Saya cekin juga foreign flow-nya. Lalu HKHI. Untuk PTPP, dia masih di bawah, masih di dalam channel downtrend, jadi masih kurang oke ya. Namun di sini ada perbaikan dari momentum, jadi moga-moga dia bisa breakout. Di sini lagi uji resist trend, ada resistnya di area 1036, ini dibuletin ya, sesuai dengan fraksinya masing-masing. Lalu supportnya, kita gunakan support garis win yang terdekat, yaitu di 1000. Kalau support trennya sih agak jauh nih, di sini juga ada support, yaitu 925. Namun di sini ada harga low, itu yang paling penting. Nah, di sini jangan sampai dia bikin low lagi. Kalau dia nggak bikin low lagi, maka ada potensi dia akan sideways dulu di area sini. Kalau sideways, maka teman-teman bisa gunakan untuk tektokan. Nah, itu supportnya di 970 ya, harga low sini 970. Jadi jangan sampai dia turun lagi. Kalau dia bertahan di atas 970, maka oke. Artinya dia akan sideways dulu dengan range yang tadi saya kotakin itu. Kalau sideways, maka segitiga hijau dan merah kita abaikan. Jadi sinyal-sinyal yang seperti ini jadi tidak valid ya. Kita gunakan strateginya yaitu buy on support, BOS atau buy on support, dan sell on strength. Atau cuan kabur, atau kita tektokin dulu aja. Momentumnya sudah, foreign flow-nya nggak ada ya. HKHI-nya juga nggak ada yang serius. Kalau cara membaca HKHI, ini adalah, jadi yang bagus itu kalau di bawahnya hijau-hijau-hijau. Karena artinya banyak yang HK. HK itu artinya hajar kanan ya, atau dia makan overnya. Dan paling bagus lagi kalau grafiknya meningkat. Jadi kalau kayak begini, ini memang satu hari tinggi, cuma dia tidak cukup serius ya, jadi hanya naik sampai sini, naik dengan distribusi mungkin, setelah itu turun kembali. Resist trend, di sini juga ada resist trend, jadi kalaupun dia naik, watch out di area sini, ini akan menjadi resist yang cukup kuat, karena resist downtrend. Oke, PTPP-nya mudah-mudahan nggak ada yang nyangkut ya di PTPP ini, karena secara teknikal masih belum oke nih. Paling akan sideways, maksimal juga ke area MA200 nih. MA200 akan jadi resist juga tuh. 1095, resist MA200 di 1100. Setelah PTPP ada BCIC. BCIC belum ada momentum. Likuiditasnya juga nggak terlalu liquid ya, jadi hati-hati si Bank J Trust ini momentumnya belum oke, jadi masih nggak kemana-mana dia sampai dia breakout dari downtrend line-nya kali ya. Ini foreign flow-nya juga nggak ada. Jadi memang ini saham yang volatil, saham yang untuk copet-copet aja. Di sini ya, dia akan bagus kalau sudah breakout. Jadi selama belum breakout, dia belum oke. Kalau ini breakout, maka teman-teman bisa ikutan buy on breakout, lalu paling targetnya ke area-area resisten di sini ya, 252, 288 sampai 316 tuh, itu area supply-nya. Jadi teman-teman bisa fast trading kalau misalnya dia breakout. HKHI-nya ini juga belum serius, ini masih turun terus ya. Untuk becik, lalu PMP. PMMP momentumnya menurun, jadi belum oke. Di sini juga ada resist downtrend. Ini makanya agak sulit, harusnya waktu itu di sini SOS. Jadi semua yang ada resist downtrend line seperti ini, umumnya sini ya itu resist downtrend line, umumnya akan di testing. Jadi kalau dia nggak bisa lewat, nggak bisa tembus, maka sebaiknya teman-teman take profitnya di area sana atau SOS di area sana seandainya teman-teman nyangkut ya. Di sini kalau kita tarik berarti
Kalaupun dia naik, dia akan uji lagi nih area sini. Di 530 itu menjadi resistnya. Supportnya nih karena dia mantul di area sini, ini oke juga untuk dijadikan support. Ada support 462, 474. Semoga sih dia nggak turun lagi dari situ. Kalau dia turun dari sana, dari 462, artinya dia akan ke support yang di sini ya. Dia akan uji 438, sorry. Sekaligus ada MA 200-nya. Ini momentumnya melemah sih, jadi agak mengkhawatirkan. Mungkin dia akan uji support lagi, dia akan testing support lagi. Momentum ini foreign flow ya. Foreign flow-nya sih sebetulnya menarik nih. Ini ada grafik abu-abu yang sudah mulai menanjak. Tapi kalau teknikalnya nggak oke, jadi secara price action harganya belum mau dinaikkan juga, masih belum oke. Tetap harus mengikuti ini ya, price action. Sini kita tarik support, oke. Jadi jalannya teman-teman sebetulnya bisa buy spekulatif sih di sini, di area sini dengan potensinya kalau dia mantul maka dia akan testing resist yang ini. Jadi kalau nggak bisa breakout dari resist itu maka teman-teman sebaiknya exit dulu ya. Ini sih oke sih. Jadi mudah-mudahan dia mantul di area support trend. PMMP HK-HQ-nya sih oke ya. HK-HQ-nya sih ini karena grafiknya menanjak, tapi tetap kita utamakan adalah teknikal. Jadi yang diutamakan adalah garis win-nya ataupun price action. Karena kalaupun ada yang akumulasi, misalnya asing akumulasi atau HK-HQ-nya ada yang HK, tapi kalau harganya tidak mau dinaikin, harganya masih terus turun, ya percuma. Selanjutnya ada MTEK. MTEK, ini oke ya, kemarin dia breakout dari sini. 2320 dia breakout, tembus 2400 dan lagi testing resist 2470 nih, dia lagi testing resist. Ini sih oke, momentumnya juga semakin meningkat, volume juga mulai meningkat, jadi dia memang naik dengan adanya volume ya. Ini bagus betulnya. Mudah-mudahan sih bisa breakout lagi, jadi bikin higher high. Kalau bikin higher high lagi, artinya dia akan ke 2680, ini oke banget. Supportnya jadi tadi yang saya mention 2400, 2320, selama dia bertahan di 2320 itu artinya masih oke. Kalau jebol jadi jelek ya, karena ini kan area breakout-nya. Harusnya dia tidak boleh kembali ke dalam. Jadi kalau dia kembali ke situ tidak oke lagi. Foreign flow-nya luar biasa banget, jadi mudah-mudahan nih segera bahkan ke sini ya, moga-moga ya. Kalau di sini, nah ini juga sudah breakout. Ini lagi uji support nih. Di sini menjadi support. Mudah-mudahan dia akan lanjut terus. Di sini juga ada resist lagi, 2600. Sini juga menjadi resist. Oke, jadi MTEK masih oke. Tinggal di hold dan pasang trailing stop ya. Karena kita nggak tahu market akan tiba-tiba berubah arah. HK-nya sih tidak oke, tapi nggak apa-apa. Kita tetap utamakan teknikalnya. Setelah MTEK ada baca, waduh ini saham yang waktu itu nyangkut sejuta umat kayaknya. Jadi kayaknya harus nunggu sampai semua orang sudah cut loss, sudah bobotnya kecil, udah nggak liquid lagi, baru mungkin bisa dinaikin. Karena waktu itu total transaksinya gede banget ya, mungkin bandarnya juga mikir-mikir kalau mau narikin ke atas tuh berat banget. Belum ada momentum, jadi dia masih sideways aja. Moga-moga sih nggak bikin new low, karena dari kemarin kan dia bikin new low terus ya. Dia bikin new low. Low-nya di mana nih? Ini ada ekor di 250 sih. Tapi seharusnya dia tidak boleh closing di bawah 260. Jadi support-nya adalah 260. Oke. Mudah-mudahan sih mantul. Nih 262 juga ada support. Mudah-mudahan dia mantul. Ada divergen, tapi harganya kalau nggak dinaikin ya percuma ya. Kalau belum breakout juga nggak bisa, nggak bagus, belum oke. Sini ada resist downtrend juga.
Jadi watch out di area resist itu biasanya cukup strong. Resist terdekat, ini resistnya 284, 302, 334. Dia harus mampu lewat dari 302 dulu nih, baru oke. Karena artinya dia breakout dari downtrend line dan breakout dari resist yang 302 ya, itu baru oke jadinya. Supportnya tadi sudah, kita cek foreign flow-nya untuk baca, foreign flow-nya sih memang masih oke, masih ada akumulasi. Tapi kalau itulah yang tadi saya bilang, kalau misalnya harganya belum dinaikin ya percuma ya. Karena itu kita nomor satu adalah price action-nya dulu, technical-nya dulu. Kalau technical-nya harga price action-nya nggak naik, ya percuma. Kakinya belum ada yang serius, jadi masih merah-merah. Yang paling bawah ini ya, yang dilihat ada yang paling bawah ini masih belum ada hijau-hijaunya. Kalau ada hijau-hijau baru bagus. Setelah baca ada BFIC. BFIC koreksinya sudah lumayan dalam nih. Ada support ya, area support nih pas di support 185, next supportnya ada 178. Walaupun dia hijau, tapi sebetulnya masih lower low, jadi harus lihat dulu ya, paling nggak satu candle lagi, apakah dia akan bergerak sideways candle-nya, atau dia bikin new low, atau lower low lagi. Kalau bikin lower low lagi, teman-teman jangan entry dulu. Spekulatifnya ya nanti aja ya, mendingan saat dia sudah mantul atau bergerak sideways, bikin inside bar, ataupun membentuk higher high. Jadi yang bagus adalah ketika dia udah bikin inside bar, artinya dia sideways, udah nggak bikin new low, nggak bikin lower low lagi, atau dia sudah bikin higher high, atau ada candle-candle yang bagus. Candle yang bagus tuh misalnya hammer, apalagi ya, candle bullish. Kalau ini masih candle normal ya. Tadi supportnya sudah 178, 169, ada MA 200 juga, jadi moga-moga mantul di area sana. Yang mau cicil spekulatif itu boleh, tapi agak beresiko. Ingat, atur money management kalau mau spekulatif buy. Dengan resistnya ini ada 204, ini akan cukup berat di sini karena ini resist yang cukup kuat. Jadi di sini, tiba-tiba jebol. Artinya akan jadi cukup kuat. Kalau udah spekulatif dan sudah profit, maka nanti lihat di 204-nya, ini resist. Kalau nggak bisa lewat 204, maka take profit lah di sana. Oke? Kalau dia breakout dari sini dan mulai bergerak di atas garis win line, itu baru oke. Momentumnya masih jelek tuh. Ini sudah ada mulai akumulasi, tapi kecil ya. Rata-ratanya segini. Jadi dia di bawah rata-rata, masih belum begitu oke. Yang bagus itu saat seperti ini, di atas rata-rata. Kakinya juga belum bagus. Next adalah ESA. Untuk ESA, ini dia breakdown garis win, breakdown support juga. Namun volumenya memang kecil sih. Momentumnya sudah melemah. Mudah-mudahan sih teman-teman sudah pada kena trailing stop. Karena kalau dari sinyal win, ini kan sinyal validnya di sini ya, dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentumnya semakin meningkat di atas garis win, ataupun misalnya telat entry ya di area sini, harusnya sudah floating profit. Kalau sinyal win ini sudah statusnya sell atau jual dengan profit 45,3%. Jadi kalau terlambat ya ada sekitar 30-an atau 20-an ya. Lalu supportnya ini karena hari ini sudah kena trailing stop, nanti pantau kembali di area support. Di sini ada support. Di berapa tuh? 473 sih juga ada. 470-an berarti. Coba saya cek ya. Support di 460. Kalau yang horizontal ini 460. Jadi pantau di area sana ya, 460 sampai 470 itu ada support. Mudah-mudahan dia mantul di sana. Kalau mantul di sana, teman-teman bisa spekulatif karena ada potensi dia akan jadi sideways. Jadi dia akan sideways di area sini. Kalau sideways segitiga hijau dan merah, ingat diabaikan, gunakan strategi lain yaitu BOS dan SOS.
Jadi ditek-tekin dulu ya kalau teman-teman memang ingin trading di ESA ini. Tadi 515 menjadi resist, supportnya yang 460-470 ya. Momentumnya belum oke. Foreign flow-nya sih masih ada, jadi nanti pantau aja di area support. Kalau memang bagus, teman-teman bisa entry kembali. HKK sih belum ada yang serius, ini merah-merah, dan garis rata-rata juga masih datar. Setelah ESA ada frame. Frame terus terang sudah mulai cukup menarik sih. Frame sebetulnya masih sideways ya di area sini. Jadi kalau sideways segitiga hijau dan merah kita abaikan, kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Atau sell di resist, ini resistnya 96. Jadi kalau dia tidak mampu closing di atas 96, artinya teman-teman silakan take profit dulu. Resist 96, 101, MA 200, 103. Support di 86 sampai ini ada 82 dan 79. Coba. Harga low-nya berapa tuh? 79 sih kejauhan ya. Harusnya dia tidak boleh turun di bawah 81 lagi. Jadi ada support itu di 81. Itu area-area support 86, 82, 81. Kalau teman-teman ada yang ingin spekulatif silakan. Ini sih belum ada momentum, jadi dia kemungkinan akan bergerak sideways dulu. Kalau sideways yang seperti tadi saya bilang ya, ditek-tokin aja dulu atau buy on support dan sell on strength. Foreign flow-nya juga ada sih, tapi kecil-kecil ya, belum serius-serius banget. Kalau serius kan dia akan seperti ini nih, hijau dan tinggi-tinggi. Kalau ini masih kecil. Haka-hakinya belum ada yang serius juga. Jadi jangan dianggap bahwa karena satu begini artinya sudah oke. Enggak ya. Kita lihat rata-ratanya. Jadi sama seperti yang di sini, ada yang tinggi, tapi secara rata-rata yang warna hitam itu kan terus menurun. Artinya dia naik sebentar lalu jualan, naik sebentar lalu jualan. Oke, trennya sudah, kita masuk ke CCSI. CCS ini sebenarnya sudah pernah saya bahas lama banget. Waktu itu masuk ke screener. Nah, all time high ya CCSI ini. Jadi dia breakout di sini. Makanya bagus. Oke, sebentar. Jadi oke nih CCSI-nya. So, breakout 770 ini menjadi supportnya sekarang. Kalau support garis win ada di 713. Jangan lupa ini buletin sesuai dengan fraksi. Momentumnya bagus. Ini juga bagus. Jadi sejak di sini pun, sejak breakout-nya di sini, sebenarnya dia sudah valid ya. Valid sinyal nih di sini. Cuma memang di sini dia sideways-nya luar biasa. Lumayan agak volatil nih yang merah ini terutama. Tapi dia belum breakdown dari garis win. Kalau yang sudah floating, teman-teman tinggal pasang trailing stop ya. Trailing stopnya bisa pakai garis win line, jadi digiring aja. Untuk foreign flow-nya nggak ada yang serius. HK-hakinya coba kita lihat. HK-hakinya nggak begitu gimana-gimana banget, jadi hanya oke secara teknikal. Dan dia all time high nih. Jadi menarik banget, mudah-mudahan dia akan lanjut terus ke atas. Untuk si CCSI. Sebentar saya lihat. CCSI all time high bukan ya? Iya benar. Takut ketukar. Ada CESIS itu juga kemarin lumayan. Si CESIS, tapi yang all time high itu adalah CCSI. Jadi hati-hati jangan salah ya. Setelah CCSI kita bahas ERA. Untuk ERA ini masih belum oke. Dia ada channel downtrend line, jadi masih belum oke-oke ya. Oke, momentumnya sih ada perbaikan. Ini ada perbaikan nih, sudah mulai lumayan. Cuma karena belum ada momentum, jadi potensinya mungkin hanya akan sideways dengan area sideways-nya di area sini.
Ini area sideway-nya. Kalau sideway artinya segitiga hijau dan merah kita abaikan. Kita gunakan strateginya BOS dan SOS ya. Buy on support dan sell on strength. Di sini adalah area support yaitu 585 dengan resistnya di ini ada resist trend juga sebetulnya. 610 dan 615 itu juga area resist. Harus bertahan di atas MA 200 ini baru bagus. Sekarang ini masih belum oke nih. Untuk si era ya. Coba kita lihat secara weekly gimana sih. Ini era. Kita lihat dia punya resisten karena walaupun dia naik otomatis secara tren besarnya juga dia ternyata masih sideway ya. Ada sideway besar di area sini jadi wajar aja kalau misalnya dia sampai turun ke sini pun karena dia masih sideway. Tapi kalau dia breakdown ini karena sideway besar di sini. Tapi kalau sampai breakdown dari area sideway ini artinya jelek ya. Karena artinya sideway-nya ini menjadi distribusi, begitu dia breakdown ke bawah, artinya fase marking down. Jadi tidak oke, sebaiknya teman-teman watch out juga. Foreign flow juga nggak ada nih. Kemarin memang sempat ada foreign flow, tapi akhirnya datar-datar aja nih malah mulai jualan ya. Hati-hati pasang stop loss ya. HKG juga belum ada yang serius. Oke, itu 10 saham yang di-request oleh teman-teman. Sekarang kita akan bahas saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Oke, saya akan sharing dulu saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Kalau yang all-time high, all-time high CCSI, tuh kan masukkan CCSI. Terus ini kalau ini MSIN masih digembok ya, dia masih kena suspend, MTDL ini juga oke. Lalu Oasa masih suspend, Roni masih suspend, SPMA nanti coba kita bahas. Yang ini tidak oke karena saya sudah pernah lihat. BBHI juga menarik ya, jadi nanti kita akan bahas juga. Lalu screener HKQ-nya ini memang mulai banyak nih saham-saham LQ45 atau banking-banking ya, BBNI, BMRI, TLKM, walaupun hanya 0,0 ya, namanya juga blue chip. Semakin bobotnya besar, artinya semakin dia nggak begitu lincah gerakannya. Beda dengan saham-saham gorengan ataupun yang second liner. Kita cek yang pertama adalah Bima. Bima ini sebetulnya menarik. Kenapa menarik? Karena dia naik dan mulai ada peningkatan volume ya. Juga liquid sebetulnya rata-rata transaksinya. Sayangnya sahamnya ini volatil banget. Jadi gerakannya tuh sadis sekali ya. Dia breakout, habis itu di bawah ARB, lalu mantul garis win dan naik lagi. Jadi untuk teman-teman yang tertarik trading di sini harus paham gerakan sahamnya. Jadi sahamnya itu sangat volatil. Satu hijau, lalu merah atau ARB, lalu hijau lagi, lalu merahnya bisa 2 kali. Karena hari ini dia naiknya sudah 20-an%, jadi harus watch out ya. Nggak heran kalau misalnya dia 1 kali candle merah atau bahkan 2 kali candle merah ataupun testing support yang di 222 lagi. Ini juga ada garis win-nya di area sini, 218. Jadi sangat volatil banget. Nah, ini juga kenapa menjadi pilihan saya karena ada foreign flow-nya ya sebetulnya. Cuma sayangnya ya volatil banget. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham ini HKK juga bagus banget. Yang tidak terbiasa di trading di saham seperti ini, maka sebaiknya sih hindari aja. Ataupun kalau ingin coba entry, maka gunakanlah lot kecil aja, biar teman-teman belajar. Lalu belajar untuk money management. Oke? Setelah Bima, ada MAPI. MAPI karena breakout ya. MAPI hari ini breakout MA 200 sekaligus resist downtrend line.
Momentumnya sih belum oke-oke banget, jadi masih ada potensi dia bisa sideway ya. Kalau sideway potensinya dia akan sideway di area sini. Jadi teman-teman jadikan watchlist. Kalau misalnya dia koreksi ke area-area support, teman-teman ingin spekulatif itu boleh. Karena ini range-nya lumayan nih, range sideway-nya agak besar. Jadi teman-teman bisa tektokan dengan profit yang lumayan. Karena sideway segitiga hijau kita abaikan, kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Supportnya ada 750, 725 atau bahkan sampai 705 ya. Jadi teman-teman atur money manajemennya kalau tertarik untuk trading di saham MAPI ini. Likuiditasnya cukup lumayan dengan rata-rata transaksinya 8 miliar. Resist 780 dan 785 tuh. Dia lagi testing resistnya ini high yang kemarin. Kalau dia bikin high lagi, apalagi breakout di sini, maka boleh ya ikutan. Mulai teman-teman cicil karena jadi menarik banget. Artinya dia berhasil bikin higher high, itu oke banget. Dan di sini tuh istilahnya kosong, kopong atau resistnya nggak begitu banyak sehingga kemungkinan besar naiknya kenceng. Jadi ini cukup menarik. Nah ini breakoutnya juga volumenya besar ya, jadi candle bullish dengan volume bullish. Lalu di sini ada foreign flow. Walaupun nggak sebanyak yang di area sini, tapi cukup menarik. Ini turun pun waktu itu sebetulnya ada foreign flow. Di sini mungkin dibuang dulu sebentar. Nah ini moga-moga breakout, at least akan ke area sini nih. Di 800-an ya, 850 mudah-mudahan. Haki-hakinya bagus juga. Tuh. Setelah MAPI ada BBNI. Nah, ini blue chip nih untuk teman-teman yang sudah bersabar. Mudah-mudahan akan indah pada waktunya. BBNI. Hari ini naik disertai dengan volume yang cukup luar biasa, walaupun memang belum ada momentum ya, artinya masih ada potensi akan sideway. Kalau sideway artinya dia akan bergerak di area sini, range-nya juga cukup jauh nih, 6575 sampai 6975. Harga hari ini closing-nya 7025. Ya, jadi range-nya di area sana. Di 70 ini 7050 ternyata. 7050 sampai 6575 itu range-nya. Sehingga kalau dia tidak mampu besok closing di atas sini, artinya akan sideway ya. Karena sideway maka teman-teman gunakan kesempatan untuk tektokan aja dulu, buy on weakness, atau mau cicil juga silakan. Kita tarik. Nah, kalau dari downtrend lainnya sih dia sudah breakout. Jadi ini cukup menarik. Cuma yang namanya market kan kita nggak tahu ya. Kadang sudah breakout, lalu dia turun kembali dulu. Asing ini ada akumulasi hari ini cukup lumayan. Haki-hakinya juga lumayan. Jadi moga-moga dia akan testing resist yang di sini ya, harga high yang di sini itu berapa? Sebentar saya cekin untuk BBNI. BBNI saya cekin di area 7.200. Jadi moga-moga dia akan testing ke resist 7.200. Oke. Setelah BBNI ada BBTN. Ini BBTN juga menarik. Kemarin sebetulnya kalau nggak salah sudah breakout nih. Dan hari ini koreksi cukup strong juga. Di support 1790, garis win juga menjadi support yaitu 1740. Selama dia bertahan di atas garis win artinya masih oke ya. Jadi teman-teman kalau mau cicil itu silakan cicil sampai ke area garis win. Tapi kalau dia breakdown dari garis win artinya tidak oke nih. Momentumnya sudah mulai muncul, moga-moga menjadi biru terang seperti ini ya, biru Ben Hur sebetulnya. Resist 1830, 1885. Ini kalau dia tidak mampu lewat dari sini, maka teman-teman boleh nih take profit di area sana. Tapi kalau breakout, maka hold aja, tinggal pasang trailing stop. Foreign flow-nya ada, ini ya, beberapa candle kemarin sudah mulai ada, jadi moga-moga lancar nih jalannya. Haki juga sudah mulai menarik karena ada di atas rata-rata. Cuma grafiknya belum menanjak ya. Jadi dia butuh hijau-hijau lagi sampai grafik hitamnya ini berwarna
bukan berwarna, sampai grafik hitamnya ini menanjak kembali, baru oke. Bentar, saya cek dulu. Tadi ada resist downtrend secara besar. Resist downtrend besarnya belum. Ini trendline 1, trendline 2, dia sudah keluar nih. Jadi mungkin dia perlu, wait, kalau ini menjadi trend, no. Oke, kalau dia tidak mampu, ini harus testing resist ini ya. Kalau dia belum mampu, artinya ini akan menjadi ini tren yang ketiga. Artinya di sini teman-teman wajib taking profit. Seandainya tidak mampu breakout nih. Tapi kalau dia breakout, maka akan jadi oke banget. Artinya sudah mulai masuk ke fase uptrend kembali. Ini sini ya. Oke, lanjut. Setelah BBTN ada BBHI. BBHI sebetulnya ada right issue ya. Ini udah deket juga. Memang dia right issue mulu nih. BBHI. BBHI right issue dengan rasionya 86/100 di harga 478. Harganya memang di bawah, tapi waktu right issue yang pertama kali, dia sukses banget ya si BBHI ini. Jadi BBHI ini walaupun right issue, kalau yang lain-lain kan biasa menjelang right issue, apalagi right issue di harga di bawah, harganya kan akan turun. Nah, tapi kemarin itu yang right issue pertama, yang bulan 7 2021, dia bahkan right issue-nya di 100 ya. Dan itu nggak ngaruh ke harga sahamnya, dia malah naik terus. Memang sempat setelah trading rate-nya berakhir, kalau saya sempat sideways dulu deh, lumayan lama, tapi akhirnya berhasil breakout kembali, bahkan sekarang udah harganya itu di atas BCA, bayangkan. Nah, jadi moga-moga right issue yang kedua ini, dia juga akan sama ya, seperti itu, tapi kita yang penting adalah tetap utamakan technical dan price action. Selama dia masih oke, artinya ya masih oke. Tapi kalau dia jadi jelek, misalnya nih ternyata di luar prediksi, walaupun yang right issue pertamanya sukses, tapi ternyata right issue yang kedua dia malah patah tren misalnya. Patah tren lalu terlihat distribusi, kalau kita cek secara teknikal, kalau terlihat distribusi maka mau bagus sekalipun, kita jangan jatuh cinta ya sama satu saham ya. Jadi artinya mungkin bisa aja right issue yang kedua ini gagal, bisa aja. Jadi harganya turun kembali ke bawah, itu bisa aja. So far, today sih bagus karena dia breakout ya. Breakout disertai dengan volume. Memang tadi gerakannya tuh agak liar juga tuh. Dia sempat turun ke bawah VWAP. Karena saya ada spekulatif juga ngambilin waktu dia turun ke bawah VWAP, dia sempat ke 8.300-an ya. Nah, itu teman-teman kalau ingin nangkepin atau ingin spekulatif buy, maka gunakan VWAP nih, sangat bagus banget. Ketika suatu harga turun ke bawah VWAP dan buangannya mungkin nggak terlalu besar ataupun dia mantul, maka bisa spekulatif sebetulnya. Cicil di harga bawah VWAP ya. Support 8050 karena ini area resist yang di breakout. Volumenya juga lumayan, ada momentum, artinya mudah-mudahan besok dia akan naik lagi nih. Sampai hari cum date-nya di tanggal 7, artinya 3 hari lagi ya. Besok tanggal 5, 6, 7 ya, 3 hari lagi. Foreign flow-nya sih ini sebetulnya kurang oke ya. Kalau kemarin kan dia memang naik disertai dengan inflow. Garis abu-abunya semakin nanjak. Kalau sekarang dia naik, tapi grafik abu-abunya semakin turun. Nah, itu maksud saya. Jadi kita utamakan teknikal aja. Jangan sampai ternyata begitu naik, setelah right issue tidak sesuai harapan. Sebenarnya teman-teman disiplin. HKK juga nggak gimana-gimana banget ya. Tidak oke-oke banget, karena secara grafiknya ini tidak menanjak. Jadi kita gunakan teknikalnya aja. Selama dia masih higher high, maka masih oke. Tapi begitu dia breakdown trend, sini kita tarik aja trennya. Begitu dia patah tren, maka tidak oke lagi.
Gitu. Oke. Selama dia masih di dalam trend line, masih oke. Next adalah NTDL. Nah, ini saham yang sempat all time high juga. Ini lagi berjuang juga dia untuk menjadi all time high lagi. Oke. Dia masih sideways di area sini. Momentumnya sudah mulai meningkat, tapi kalau kita tarik tren ini kayaknya agak kurang oke ya. Ini karena trennya melemah nih. Dan tadi kelihatannya ada distribusi lagi dari asing. Ini kayaknya hanya untuk fast trading aja ya, jangan kecuali teman-teman udah floating. Kalau floating profit maka tinggal pasang trading stop. Tapi kalau baru mau entry, artinya entry-nya spekulatif di area support aja. Support kalau garis swing di 752, di support sebelum dia breakout ini nih di sini 722. Selama dia tidak closing di bawah itu masih oke. Tapi kalau dia sampai closing di bawah itu jadi jelek ya. Karena ini saya baru lihat nih, dia asingnya jelek. Asingnya distribusi. HKK sih menarik, ada di atas rata-rata. Jadi tektokan aja dulu, kecuali dia mampu closing di sini ya. Mampu closing high di atas 826 dan membuat all time high baru disertai dengan volume dan adanya akumulasi, maka itu menjadi menarik lagi. Tapi saat ini agak risky, sifatnya spekulatif banget. Kalau mau teman-teman mau spekulatif silakan, tapi kecil aja ya. Kalau dia closing kembali di bawah, dia bikin candle bearish dan ada distribusi, maka sebaiknya sih exit dulu. Kan artinya dia bakalan testing support lagi nih, bakalan testing 700-an lagi. Oke, NTDL, HKK juga sudah. Yang terakhir ini SPMA. Ini saham all time high juga. Dan menarik. Kenapa? Karena dia semakin liquid ya. Yang tadinya nggak ada volume, sudah mulai ada volume. Hari ini dia breakout juga di sini. Ini breakout. Ada momentum. Ini juga pixel sudah hijau-hijau lagi, jadi menarik sekali. All time high juga, ada inflow juga dari asing. HKK juga menarik di atas rata-rata. Nah, karena dia kemarin sempat volatil ya, jadi kita harus lihat juga si saham ini karakteristiknya tuh kayak apa sih gitu. Dia sempat volatil juga ya, naik satu hijau 2 candle, lalu turun, sini turun, di sini turun. Jadi wajar kalau dia koreksi. Nah, teman-teman harus atur titik entry-nya. Jadi entry-nya dicicil, sebisa mungkin sih di area-area support. Terutama kalau di bawah VWAP ya. Ini VWAP-nya ada di 804, jadi jauh banget nih. Ini closing 840. Nah, teman-teman tunggu aja koreksi ke area-area sini nih. Di area saat dia breakout. Itu di mana ya? Garis swing-nya di 736, ini buletin aja sesuai dengan fraksi. Saya cek dulu, itu supportnya di mana? SPMA, support sekitar 770 dan 805 dan 770 ya. Jadi kita tarik supportnya dari high yang ini dan high yang ini juga garis win. Situ. Oke. Nah, kira-kira itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan bagi yang belum profit, don't worry, semua akan indah pada waktunya. Yang penting teman-teman jangan menyerah dan terus belajar. Semakin sering teman-teman melakukan analisa, lama-lama teman-teman akan semakin terlatih juga intuisinya dan kemampuan untuk melihat chart. Dan juga harus rajin-rajin nih lihat running trade ataupun lihat bid offer-nya. Jadi ketahuan ya, kira-kira bid offer-nya itu ciri-cirinya gerakannya buangan atau bukan. Kalau misalnya teman-teman belum mampu, maka bisa banget dibantu dengan tools dari Wisdom and Invest. Karena tujuannya itu ya,
Wisdom and Invest membuat tools agar memudahkan kita. Oke, sekian itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga teman-teman selalu sehat. Salam profit dan semoga saya doakan semua teman-teman selalu profit supaya bisa langganan tools Wisdom and Invest nih. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, stay tune aja di video YouTube ini. Saya akan terus sharing selama saya masih sehat dan selama saya masih ada waktu untuk sharing. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.